namanya laporan somasi udah banyak banget. Somasi dari ini, dari itu. Kertas itu sampai dibilang sampai dulu apa somasi apa lagi, sampai dari stres. Sampai sekarang saya ada somasi, oh somasi. Mau tahu nggak isinya? Udah lo baca aja deh gitu. Jadi udah macam-macam. Dan ya membunuh ajudan atas nama yang tidak jelas, kemudian menghilangkan barang bukti, membersihkan tempat kejadian perkara, tidak memasang polis lain dan seterusnya. Apakah itu bukan cara-cara mafia? Gitu loh. Sampai menyeret 97 anggota polisi lainnya. Apa dia tidak punya hati nurani terhadap polisi-polisi muda ini? Punya istri, punya anak, harus di PTDH, harus dimutasi ya, atau diyanmakan gitu loh. Ada yang didemosi, ada yang terkena hukuman tidak boleh naik pangkat berapa tahun ke depan gitu loh. Ini praktik mafia loh. Kalau saya jadi Perdi Sambo, saya akan bilang secara gentleman, saya bertanggung jawab. Itu baru jenderal. Tetapi kesalahan mereka ini adalah Perdi Sambo itu belum pernah jadi Wakapolda, belum pernah jadi Kapolda, langsung diangkat jadi Kadipropam. Apa iya mengerti dia mengawasi Polda sedangkan dia sendiri belum pernah jadi Kapolda? 34 Polda loh. Ya, itu harus saya sampaikan. Lu mau bilang saya menghina atau apa, terserah kamu, saya mengkritisi. Harusnya ideal Kadipropam itu sudah pernah jadi minimal Wakapolda atau Kapolda, baru layak jadi Kadipropam. Tapi karena sistem di negara kita ini buruk, mengangkat pejabat berdasarkan perkawanan, tidak peduli senior atau junior, inilah jadinya. Ini harus saya sampaikan. Maka ke depan 2024 pilihlah pemimpin yang baik dan benar, yang mempekerjakan orang atau memberi tugas proporsional sesuai kemampuannya, gitu loh. Jadi jangan karena perkawanan atau perkoncoan. Oh, karena dia dulu dekat dengan ini ketika jadi Kapolres, ketika dia jadi gubernur, oh maka dia diberikan jabatan yang prestisius, padahal belum waktunya. Akhirnya rusaklah seperti ini. Gitu loh. Jadi saya harus kritisi itu. Kamu suka atau tidak, itulah saya. Memang kerjaan saya sejak kecil adalah mengkritiki orang. Ya. Terima kasih. Dan saya tambahin juga, jadi semenjak saya memilih untuk membantu orang dengan beberapa kasus, bukan hanya kasus ini aja ya, kasus macam-macam tadi saya sebutin, saya banyak juga diintimidasi dan juga diintervensi oleh beberapa orang, teman pengusaha. Ada sebetulnya saya mau kerjasama sama salah satu pengusaha di satu kota, tiba-tiba dibatalin, dia nggak bilang kenapa, tapi sebelumnya dia bilang, bang bisa nggak konten yang itu di take down? Saya enggak, tapi bisa dibilang kita nggak bisa lanjut. Oh ya nggak apa-apa. Terus kemarin tanggal 27 ada program TV yang udah mau syuting, udah deal jalan, tiba-tiba nggak bisa. Saya bertanya kenapa? Nggak ada dari atasan kita nggak suka sama kontennya Bang Wian. Oke, ada lagi yang bilang lagi satu program yang bilang, oh Mas Uyo sudah berpolitik, batal juga program. Terus ya macam-macam. Itu hanya satu bukti yang akhirnya jadi satu aksi dari sebuah reaksi. Tapi yang cuma reaksi-reaksi kayak telepon, tolong di take down podcast ini, tolong ini diganti judulnya, tolong yang ini jangan diundang, itu banyak sekali datang ke saya. Sampai saya bingung, kenapa gitu. Karena kalau dipikir-pikir, kalau saya mau main aman, nyaman, kayaknya saya udah deh, nggak usah deh main podcastan, balik aja ngepreng zaman dulu. Cuman itu yang membuat saya penasaran, akhirnya kenapa ya? Gitu. Tapi saya nggak mau kembali ke zona nyaman, tapi hati saya jadi tidak tentram gitu. Jadi saya punya pertanyaan besar, kenapa, ada apa gitu. Ternyata saya mulai merasakan efeknya. Tapi kalau ditanya saya juga, apakah Uya akan mundur? Enggak. Malu saya sama bapak-bapak di sebelah ini gitu. Apakah Uya akan mundur? Tidak akan. Selagi yang kita bicarakan adalah kebenaran, kenapa enggak? Dan ingat, saya tidak pernah menjudge atau menjelekan institusi apapun, pemerintahan, apalagi pemerintahan Pak Jokowi. Saya pemilih Pak Jokowi, saya pendukung Pak Jokowi. Tapi kan bukan berarti kalau kita mendukung sesuatu, kita mengiyakan semua yang ada di depan kita, semua jadi benar aja gitu. Kayak saya punya anak, punya Cinta, punya Nino. Anak saya, kalau anak saya salah, nggak mungkin saya diemin. Kalau saya cinta anak saya cinta Nino, cinta. Kalau mereka salah, saya pasti omelin. Misalnya dia berbuat apa sama temannya, ya kalau dia yang salah ya temannya saya bela, anak saya omelin. Itu prinsip saya dari dulu.
Dan saya tidak mau menutup mata saya, menutup kuping saya dengan adanya ketidakadilan di depan saya. Dan makin saya sekarang di pojokan, makin saya diintimidasi, makin saya membuat saya tidak gentar. Ini pilihan hidup saya. Walaupun ya jadi tidak nyaman. Dulu saya tidak pernah dilaporkan polisi, tapi setelah saya berkonten, berpodcast, itu surat amplop coklat udah banyak banget. Bukan hanya laporan somasi, udah banyak banget. Somasi dari ini, dari itu. Kertas itu sampai dibilang sampai dulu apa somasi apa lagi, sampai dari stres. Sampai sekarang saya ada somasi, oh somasi. Mau tahu nggak isinya? Udah lo baca aja deh gitu. Jadi udah macam-macam. Dan ya bisa dibilang ya tidak ada artis yang memilih di jalur ini, karena mungkin yang lain mau bermain aman dan nyaman aja. Cuman saya udah kecebur, kalau udah nyeburin kaki, udah kecebur segini, saya nggak mungkin naik lagi udah. Intinya kalau saya mundur, saya malu sama bapak-bapak yang di sebelah ini. Jadi itu aja. Jadi sebentar ya, Iya. soal yang dibilang Mas ini tadi, saya sudah lebih dulu mengalami itu. Jadi saya diundang ke salah satu TV nasional. 2 hari sebelumnya sudah dipersiapkan, bahkan layarnya sudah disiapkan. Tiba saya di studionya, tiba-tiba dibatalkan. Tapi bukan acaranya dibatalkan, narasumbernya saya dibatalkan. Kemudian mantan Kabar Reskrim Susno Duaji dibatalkan, tapi yang lain boleh. Saya bilang ini kok aneh gitu loh, kok narasumber yang dibatalkan tapi bukan acaranya. Kalau acaranya dibatalkan masih lebih fair, artinya acaranya dihilangkan. Tetapi ya sudah, ya saya bilang ya udah, kalau kalian mudah diintervensi sampai selama-lamanya saya tidak mau bicara di situ lagi. Dan itulah TV-TV yang terikat kepentingan. Ya. Kemudian sebelumnya saya pernah dibangun panggung di Hotel Borobudur. Acaranya namanya ILC. Sudah makan-makan yang enak, tayang 5 menit lagi. Tiba-tiba dibatalkan karena Ilyas tidur di entah di mana. Tiba-tiba nggak bisa dihubungin. Lalu dikasih honor pembicara. Saya tolak. Saya di sini belum berbicara kok dikasih honor pembicara. Saya perlu penjelasan kenapa narasumber utama saya acara dibatalkan. Waktu peristiwa 212 ya, saya membela Putri Soekarno waktu itu. Dan itu buat saya sudah berulang kali di berbagai TV. Jadi itu pertanyaan dari Mas Uya tadi, kenapa nyaman di tempat saya? Karena di tempat Mas Uya ini saya lihat masih steril. Masih tidak bisa diintervensi. Tapi nanti kalau Mas Uya juga diintervensi, saya nggak mau juga diwawancara sama dia. Saya pilih nanti TV luar kan gitu, atau podcastnya luar kan gitu. Diintervensi udah Bang. Gitu Cuman kan saya terintervensi kalau apa mau, enggak, ya. kalau mau kan gitu loh. Jadi artinya soal intervensi ini memang saya dari dulu adalah pembicara yang tidak disukai oleh orang tertentu, tapi paling disukai oleh rakyat. Nah sekarang kita mau pilih rakyat atau orang tertentu kan gitu. Jadi itulah style saya tidak bisa merubah itu. Dari dulu memang gaya saya adalah mengkritik. Ketika saya bongkar Wisma Atlet, Hambalang, IKTP, Alkes dan sebagainya, bahkan seseorang tokoh pemuda diberi uang 11 miliar untuk membunuh saya. Tapi saya masih hidup nih. Tokoh itu, setahu saya informasi adiknya sudah mati terbunuh dan sampai sekarang nggak ketahuan siapa yang membunuh. Kemudian yang bersangkutan sudah masuk penjara juga, urusan pembunuhan juga, sebagai order untuk membunuh gitu loh. Jadi percayalah, kalau belum waktunya kita mati, jangan pernah takut. Bagi saya slogan saya, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati aja untung, apalagi hidup. Nah, selagi kita hidup, berlomba-lombalah membuat kebaikan. Jangan pernah takut. Gitu kalau saya. Karena soal mati, lu takut mati juga pasti mati kok. Kenapa, Untuk Mbak? apa takut mati? Ya enggak? Gitu. Oke, Pak Piwe tadi kan berbicara soal karena berpindah dari podcast yang prank jadi podcast yang serius dan banyak dilaporkan ke polisi. Stresnya ini seperti apa sih Papi? Artinya banyak surat-surat masuk, somasi yang masuk. Stres zaman dulu, Mbak. Zaman di bulan-bulan Juni ya. Sekarang udah mentalnya udah terlatih. Dan kita berpikir juga pasti, dan kita percaya polisi itu juga pasti akan memilah-milah laporan mana yang akan dijalankan, yang naik sidik, mana yang enggak. Kan nggak mungkin dong polisi mengambil satu tindakan yang ibaratnya merugikan mereka sendiri. Kalau dianggap ini tidak melanggar hukum, ya nggak mungkin mereka diada-adain. Saya percaya polisi itu presisi, jadi saya percaya akan itu. Jadi saya tidak bisa ditakut-takutin lagi. Dan intinya saya punya satu quote sih. Di saat
di satu negara atau di satu wilayah kita menyuarakan suatu kebenaran atau kita memberantas sebuah kejahatan, tapi kita diperlakukan seperti penjahat, artinya di wilayah tersebut itu sedang dikuasai oleh para penjahat. Itu prinsip saya. Dan intinya juga saya Uya Kuya TV sama sekali tidak tersandera oleh kepentingan siapapun. Saya tidak berpihak juga pada kepentingan politik manapun. Ya walaupun saya mau terjun ke politik, tapi saya sama sekali tidak bisa dibeli. Saya tidak memihak kepentingan politik manapun. Saya di sini fair dan tidak bisa diintervensi untuk dibilang jangan ini jangan itu. Karena orang yang datang ke saya juga saya nggak pernah dibayar oleh mereka gitu, nggak pernah disogok untuk bukan podcast yang bilang bikin konten nih gue kasih duit, nggak pernah saya terima duit spesial pun. Intinya itu. Malah kebanyakan juga banyak orang-orang yang menurut saya datang akhirnya menurut saya perlu saya bantu, saya kasih duit. Seperti Bang Kamarudin tadi bilang juga kan. Jadi intinya itu sih. Oke. Iya. Itu kan dari intervensi dari dalam kayak istri nggak street atau Nino atau Cinta gimana? Responnya apa saat lu mau serius podcast ini dan konten yang lama nggak? Gimana? Apalagi kan somasi banyak. Pasti yang mereka ketakutan gitu. Takutan apa? Kecemasan internal. Kecemasan internal ya. Anak-anakku semua kedukung, gue bingung. Mantap itu Nah, berarti. karena ini paling lucu nih kemarin nih. Cinta baru beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, Pak, apa sih RUU KUHP? Dia kan Cinta sekolah di Amerika nih. Tiba-tiba di hari itu dia ditanya belasan orang bule, termasuk dosen-dosennya. Cinta, you from Indonesia, right? Gitu kan. I wanna ask the question about this news. Cinta pertama nggak tahu tuh waktu ditanya 3-4 orang. Gue terangin nih Cin linknya. Habis itu baru bisa jawab. Ternyata mereka semua gila negara lo ya gitu. Jadi Indonesia tuh lagi sempat terkenal bulan lalu. Gara-gara disahkannya RUU KUHP itu gitu. Tapi Cinta bilang, gila Pak, selama aku kuliah di sini baru berapa bulan, mereka nggak peduli sama Indonesia gitu. Tiba-tiba mereka peduli dan berbondong-bondong nyariin aku di satu kampus. Karena tahu aku orang Indonesia dan cuma nanya itu doang gitu kan. Dan tapi gue nggak tahu, Cinta juga punya jiwa apa ya dibilang. Pas kemarin tahu Pak dilaporin lagi, dia tahu dia temennya gitu. Ya udahlah maju terus gitu kan. Dan istri gue juga kan dulu orang yang melarang gue terjun ke politik. Tiba-tiba sekarang maju terus katanya. Gue juga bingung kenapa maju terus. Yang dilaporin gue, lo nggak dilaporin, gue bilang gitu. Tapi dia maju terus katanya. Nggak tahu ditumbahin istri gue juga kesurupan apa nih. Tiba-tiba gue suruh maju. Berarti akan meninggalkan konten-konten lama Pak? Konten di notis tetap ada lah. Gue Pak, makanya di Uya Kuya TV semua ada. Lo mau hiburan, mau alay tetap ada, tapi tetap punya value gitu intinya. Jadi ada, gue nggak meninggalkan itu juga, tapi yang ini tidak akan gue tinggalkan yang sekarang lagi gue jalani. Untuk konten kayak gini apa kedepannya mau ada lagi nggak Bang? Untuk konten yang kayak politik seperti ini kedepannya akan lebih Ada lagi? konten-konten gue beberapa hari ini lo justru gue deg-degan, ngeri-ngeri nih. Ngeri-ngeri gitu kan. Cuman kan ibaratnya ya selagi yang ngomong bisa mempertanggungjawabkan omongannya dan emang itu adalah kenyataan, justru harusnya pemerintah kita, Pak Jokowi harus berterima kasih sebetulnya. Kan Pak Jokowi nggak mungkin juga, tugas dia terlalu berat untuk melihat hal-hal yang perintilan itu biar jadi dia ngelihat dengan ada podcast gue terbantu, oh ternyata ada masalah ini di kota ini, oh ternyata ada masalah ini di institusi ini. Menurut gue pemerintah harusnya berterima kasih sama kita. Jadi tahu, ya benar nggak? Benar kan, kita mau negara kita, apalagi Pak Kapolri kemarin juga bilang kan semua sempat berpesan ya bahwa segala sesuatu apapun, kejahatan apapun harus benar-benar diberantas habis gitu kan, sampai ke akar-akarnya. Nah ini kita lagi kebantu justru. Benar kan Pak? Nggak berhenti sampai sini Bang. Terus Apa? maju terus. Lanjut. Bang Kamarudin, izin Bang, mau tanya soal teguran dari KBRS itu tadi Bang. Iya. Itu seperti apa Bang tegurannya? Jadi tegurannya itu saya menduga ya dari WhatsApp itu ada orang mengirim WhatsApp ke beliau menyuruh membungkam mulut saya, lalu di-forward ke saya dengan potongan dari podcastnya Mas Uya Kuya. Maka saya jawab, saya belum pernah diwawancara oleh wartawan ini maupun wartawan manapun. Saya hanya memberikan wawancara di tempatnya Mas Uya Kuya, dan itu dalam durasi yang panjang, bukan hanya 2 menit kan gitu. Kalau begitu
komplain aja bang, kan begitu jawabannya. Jadi saya disuruh mengkomplain, ya siap saya akan laksanakan. Nah, itulah sekarang ini bagian daripada hak jawab ya, atau hak koreksi. Dan tadi malam juga sudah saya berikan juga hak jawab dan hak koreksi. Nah inilah kalau mengerti tentang dunia jurnalisme, karena saya ini kan lama jadi penasehat daripada jurnalis, khususnya yang Pokja Polda Metro. Bahkan saya beberapa kali mengisi acara mereka memberikan pencerahan tentang penerapan undang-undang pers dan kode etik jurnalisme, kan begitu. Saya paham apa yang harus dilakukan. Jadi saya tidak langsung buru-buru melapor orang, saya klarifikasi dulu atau saya beri hak jawab dulu. Kecuali orangnya tidak mau memberikan hak jawab, baru boleh dilaporkan ke Dewan Pers. Nah setelah dia di Dewan Pers, nanti biasanya kan disuruh berikan lagi hak jawab. Tapi kalau sudah ada putusan Dewan Pers tidak juga mau memberikan hak jawab, barulah dimasukkan dia di unsur pidana, kan begitu, kepada wartawan atau pers yang bersangkutan. Begitu aturan mainnya. Jadi kita ini sekarang tidak bisa lagi langsung main lapor-lapor, harus pahami dulu undang-undangnya, bagaimana rule of game-nya gitu loh. Jadi kalau sudah mengerti jangan sampai kita tertawakan orang. Apalagi kalau delik aduan. Delik aduan dibikin jadi laporan, nanti ditertawakan orang di kita nggak pernah sekolah, cuma sampai pagarnya doang, nggak sampai ke ruang kelas, kan begitu loh. Bagaimana delik aduan jadi delik laporan, nanti diketawain orang. Sekarang kan udah waktunya semua pintar. Anak-anakku aja masih kecil-kecil udah pintar, karena kenapa? Mereka tersambung semua ke internet, dan saya kasih makan buah dan sayur, sehingga walaupun usianya masih kurang lebih 10-11 tahun, pintarnya luar biasa, lebih pintar dari saya. Nah, karena kita beri fasilitas. Karena delik aduan itu yang ngelaporin adalah orang yang Korbannya dan dirugikan gitu kan. Kecuali misalnya korban itu, katakanlah misalnya dalam hal ini kepolisian, Kapolri memberi surat kuasa kepada mereka untuk melapor-lapor, yang tidak apa-apa toh. Tapi benar nggak dikasih kuasa oleh Kapolri? Yang kedua yang kita bicarakan, rata-rata polisi yang punya rekening gendut puluhan sampai ratusan sampai triliun rupiah itu adalah mengabdi kepada mafia. Nah, apakah polisi-polisi yang rekening gendut ini telah memberikan kuasa kepada mereka? Kalau tidak ada kuasa, lalu legal standingnya melapor apa? Gitu loh. Jadi saya bukan yang ngeledek ya, tapi ya cerdas sedikit gitu loh ya, supaya negara kita ini bagus gitu loh. Jangan mau dimanfaatkan gitu loh. Semua kita bertujuan supaya negara ini bagus, tapi dengan berbagai cara yang berbeda. Faktanya polisi kenapa begitu suka sama saya? Contoh kemarin di Semarang ya, ini cerita 2 hari lalu. Saya bikin laporan tengah malam di Semarang itu sekitar jam 23. Yang nerima itu rata-rata anak buah di SPKT. Rupanya mereka telepon komandannya masing-masing. Sampai ada yang bangun dari rumahnya datang, mau kenal Kamarudin Simanjuntak. Ada satu yang sangat senior udah menjelang pensiun, sampai berkali-kali dia peluk saya berfoto. Terima kasih ya, saya juga ingin memperbaiki kepolisian ini, tapi saya nggak punya kemampuan. Dia perwira menengah senior, sudah menjelang pensiun. Berkali-kali nih, sampai Bang Martin yang foto nih. Padahal dia udah tidur loh, sampai bangun dia dari rumahnya datang ke Polda. Gitu loh. Jadi tidak benar polisi benci sama saya. Justru polisi-polisi itu banyak kali yang antri berfoto dengan saya, bahkan memeluk, menyatakan ucapan salam dan sebagainya. Jadi janganlah kita memprovokasi. Tujuan kita itu baik, bagaimana memperbaiki lembaga kita ini, dan kita kasih juga solusinya loh. Ya, jadi bukan cuma mengkritik tapi memberi solusi. Kenapa saya punya kepentingan memperbaiki negara ini? Pertama, saya anak cucu pendiri negara ini. Yang kedua, saya advokat atau sarjana hukum. Advokat itulah the guardian of constitution, pengawal konstitusi. Maka moral saya adalah mengawal konstitusi. Yang ketiga, saya pengacara atau mantan pengacara Putri Soekarno. Soekarno itu kan pendiri negara ini. Saya pengacara keluarganya. Ketika dipitnah dulu mereka makar, padahal dia wanita yang dalam tanda petik lumpuh. Bagaimana caranya makar? Maka saya bela. Ketika saya bela dia, anak istriku pun jadi korban, dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Tapi Tuhan menolong. Mobilnya hancur total. Sampai biaya memperbaikinya ala-alanya sampai habis 75 juta, dijual pun jadi tinggal 99 juta, tapi puji Tuhan anak istriku selamat, kan begitu. Jadi saya bilang, kau mau kau apain pun saya tidak mundur loh, saya nggak ada gentar-gentarnya. Jangan kau harap karena dilapor ke polisi saya jadi tidak kritis, saya makin kritis. Nah itulah tipe saya, karena saya dari kandungan ibu saya sudah kritis. Syarat lahir saya pun harus makan jantung dan hati, sampai cekcok bapak saya dan mak saya karena bapak saya nggak mau kasih hati dan jantung itu. Tapi setelah dikasih jantung dan hati, saya baru lahir ke tengah malam jam 1. Nah,
Berarti saya dari kandungan udah dipilih Tuhan untuk kritis. Lu mau apain saya juga tetap saya kritis kan gitu loh. Kira-kira gitu loh ya. Iya. Cukup? Ada lagi? Cukup. Bang Martin ada lagi? Cukup. Cukup ya. Cukup ya. Ya, dan juga buat yang laporin dari Geram ya. Gerah. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Juliana. Kemarin udah kita undang lewat pengacaranya, tapi tidak bersedia hadir. Saya tawarkan kembali untuk bersedia apa tidak untuk di podcast saya. Kasih ke kuasa hukumnya aja, kan dia punya kuasa hukum. Udah saya ke kuasa hukum tadi ditanya sama Ustadz Juliana nggak berkenan katanya. Harusnya kan kuasa itu bisa mewakili. Iya. Bukan, kalau tidak berkenan berarti dia tidak mau menggunakan haknya. Hak jawab, ya. Hak jawab itu kan. Dan saya bilang nggak dihipnotis kok, Pak Ustadz nggak. Aman ya. Dijamin tidak dihipnotis ya. Iya, tidak. Karena kalau dihipnotis mungkin takut juga ya kan gitu.